Gimana fraksi atas, gimana balkon? Gimana kabarnya di sana, dingin nggak? Dingin, kelihatan nggak dari atas? Kelihatan atau sayup-sayup? Bawah kelihatan nggak semuanya? Belah kanan kelihatan? Aduh, ini cantik-cantik semua di sini. Sebelah kiri, aduh, ganteng-ganteng, tampan-tampan semua di sini. Hah? Yang atas luar biasa, tepuk tangan buat yang di atas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'da. Mohon maaf ini agak tertunda sedikit kehadiran saya di sini karena tadi pertemuan dengan para ulama sedikit memakan waktu, tapi saya senang banget kita semua milenial pada pecah banget hari ini. Sobat Sandi, tepuk tangan untuk Sobat Sandi. Yeay. Udah pada kopi? Udah pada makan? Gimana tidur nih? Ya mudah-mudahan walaupun belum makan tetap semangat ya. Masih semangat? Saya ingin tentunya hari ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga mengucapkan pada hari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita teladani sifat-sifat luhur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu patonah, amanah, sidik, dan tablik. Kalau mau sukses kita harus patonah, amanah, sidik, dan tablik. Disingkat fast, cepat. FASD, gampang banget ingatnya. Patonah, amanah, sidik, dan tablik. Fast, cepat. Kita anak-anak milenial nggak lagi modelnya lambat, pelan, tapi harus cepat. Karena hidup ini berat, hidup ini penuh ujian. Dan kalau kita mau sukses, kita harus cepat mengambil keputusan, cepat mengambil resiko. Anak-anak muda milenial mau sukses? Tahu nggak di tahun 2020 berapa juta jumlah milenial, jumlah anak muda? Kira-kira 84 juta, sekitar sepertiga dari penduduk Indonesia adalah anak-anak muda seperti kita. Anak-anak muda seperti kita ini di tahun 2030 akan menjadi jumlahnya 120 juta. Mayoritas daripada pasar di Indonesia adalah anak-anak muda milenial. Siap nggak kita untuk bertarung di pasar bebas? Itu harus dipastikan oleh kita. Siap tidaknya harus kita persiapkan dari sekarang. Kalian di sini hadir ingin menjadi penonton, pemain? Penonton atau pemain? Woi atas, penonton atau pemain? Pengen jadi pemain. Kalau mau sukses, karena pasarnya di 2030 itu milenial, yang paling mengerti milenial itu adalah milenial sendiri, anak-anak muda sendiri. Oleh karena itu, anak-anak muda ke depan jangan hanya bisa mengkonsumsi, kita harus bisa juga produksi. Sobat Sandi dan teman-teman yang hadir di sini harus mampu. Aceh menjadi basis produksi dari bangsa Indonesia ke depan. Pasar Indonesia besar, jangan kita dikelabui dan jangan kita dibulan-bulani dengan produk-produk asing dan juga kepentingan-kepentingan internasional. Kita harus kedepankan kepentingan nasional. Kita harus pastikan bahwa ekonomi kita dikuasai oleh bangsa kita sendiri, betul? Kita mau berdikari, betul? Siap nggak kita untuk bersaing? Siap nggak kita untuk menang? Woi di atas, woi. Siap nggak? Nggak kedengeran, siap nggak? Siap. Caranya satu, jadi entrepreneur. Milenial kalau mau maju ke depan, ini adalah segmen yang paling dinamis. Kalian memiliki track record yang cukup fantastis, di mana milenial ini setelah lulus tiap tahun berganti pekerjaan. 5 tahun setelah lulus milenial itu ganti pekerjaan rata-rata 5 kali. Berarti kalian tidak pernah betah tinggal di tempat pekerjaan 1 tahun lebih.
kalian senangnya yang dinamis. Kedua, kalian ini kalau milih pekerjaan bukan dicari jumlah gajinya yang paling tinggi, tapi jumlah like-nya yang paling banyak di Instagram. Betul nggak? Ketiga, kalian lebih senang jalan-jalan daripada nabung. Betul nggak? Ini milenial, udah kenyataan, sudah terjadi risetnya. Yang kumpul di sini ini, wah, kita kemana ya jalan-jalannya? Kita kemana ya? Ini juga grup yang aneh sekali. Kalau disajikan makan, bukannya dicium atau dimakan, tapi yang pertama dilakukan foto. Makanan itu untuk dimakan, bukan untuk difoto. Tapi ternyata milenial meredefinisi bahwa makanan itu sebetulnya untuk pertama kali difoto dulu dan di-share. Dan kalau dalam 3 menit yang like-nya sedikit, stres. Galau. Nggak ada yang suka foto gue ya. Nah, ini adalah milenial, ini adalah anak-anak muda. Nah, kalian paling mengerti apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Banyak lagi kesempatan. Nah, saya juga ingin mengajak milenial jangan apatis terhadap politik, karena 50% dari milenial itu nggak mau pusing-pusing ikut-ikut di politik. Tapi kalau milenial tidak aktif di politik, akhirnya masa depan ditentukan oleh bukan orang-orang milenial. Jadi milenial harus mampu ke depan menjadi bagian daripada demokrasi kita. Selain menjadi entrepreneur, menjadi bagian daripada ekonomi kita dengan memproduksi, sehingga kita punya kemampuan untuk memproduksi barang-barang sendiri, nggak semuanya impor, betul? Tenaga kerja kita juga tenaga kerja Indonesia, bisa semuanya orang-orang Indonesia pinter, betul? Aceh punya sumber daya alam, betul? Buat apa impor? Pertanian ada, perkebunan ada, kelautan perikanan ada. Kenapa mesti kita impor? Tenaga kerja, kita juga punya orang-orang pintar dari Aceh, dari Sumatera, dari seluruh Indonesia. Kenapa mesti impor tenaga kerja asing? Betul? Betul. Are you with me? Yes. Are you ready? Ready. Are you ready sebelah kanan? Ready. Sebelah kiri, are you ready? Ready. Kalau saya bilang, you can do it. Jawabannya, yes I can. Ya? Belum, mama. Emang ada mama di sini? Enggak lah, milenial semua. Mama udah bobo. Oh, ada satu mama. Tepuk tangan buat mama. Mama pakai kacamata itu malam-malam. Oke, 2030 kita menjadi ekonomi nomor 4, mungkin nomor 5 terbesar di dunia. Apakah kita bisa menjadi pemain? You can do it. Yes, nggak kompak. Yes, I can, gitu ya. Milenial, 2030 ekonomi kita menjadi ekonomi nomor 5 terbesar di dunia. Apakah kita bisa menjadi pemain dengan menjadi entrepreneur? Yes, you can do it. Yes, I can do it. You can do it. Yes, I can. Nggak kompak. You can do it. Milenial, 2045 Indonesia akan menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia, mengalahkan Jepang, Inggris, Portugis, Belanda, 4 negara yang pernah menjajah kita. Apakah kita sanggup menjadi pemain untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar? You can do it. Yes, I can. You can do it. Yes, I can. Di atas, you can do it. Yes, I can. 4 orang cuman ini. You can do it. Yes, I can. 8. Mana tangga? Oh, ada faksi tangga. Faksi tangga, you can do it. Yes, I can. Udah pada makan belum sini faksi tangga? Ya, sekarang insya Allah kalau kita lihat, saya semakin yakin. Anda di sini jam 10. Ini hari Selasa, besok hari kerja, tapi milenial masih kumpul di sini, masih. Kalian kan hidup itu sebetulnya kan full of choices, punya pilihan-pilihan. Ada pilihan ngumpul di sini, nambah ilmu, ada mungkin nongkrong di tempat lain, gosip, atau mungkin di rumah nggak ngapa-ngapain. Tapi kalian ada di sini untuk menambah ilmu, oleh karena itu saya betul-betul sangat mengapresiasi. Tepuk tangan untuk kita semua di sini.
Saya ingin berbagi. Dulu saya juga nggak pernah bermimpi menjadi seorang entrepreneur. Saya memulai karir saya setelah lulus kuliah, ingin jadi pegawai, ingin jadi karyawan. Dan selama 8 tahun saya membangun karir saya. Alhamdulillah karir saya lumayan baik sebagai pegawai. Tapi terjadi di tahun 97, 21 tahun yang lalu, ada sebuah krisis maha hebat. Kalian mungkin sebagian belum pada lahir. Tapi krisis maha hebat itu mengakibatkan saya di PHK, kehilangan pekerjaan. Saya merasa bagaimana hidup itu ada di titik terendah. Tidak punya penghasilan, baru menikah, untuk beli susu aja nggak bisa buat bayi saya. Alhamdulillah itu adalah cara Allah mengubah kuadran kita. Dari tadinya seorang pegawai biasa, ini saya dibawa ke dalam satu situasi secara kecelakaan saya harus memulai usaha. Usaha saya kita mulai hanya dengan 3 orang karyawan. Makanya lihat ke kiri sekarang, look to your left. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke belakang, lihat ke depan. Ini adalah teman-teman yang kalian kenal di sini. Kalau belum kenal, cepetan kenalan. Karena yang akan membawa hidup kita lebih baik itu adalah kalau kita punya networking atau teman-teman yang bisa nanti menjadi aset kita di kemudian hari. 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. 1500 follower kurang, 1 hater kebanyakan. Nah, saya belajar waktu memulai usaha. Karena dari 3 orang teman dari SMA melalui jejaring, alhamdulillah usaha saya walaupun awalnya jatuh bangun, susah sekali mendapatkan kesempatan sebagai seorang pengusaha muda. Tapi ternyata dengan jatuh bangun, sebuah kegagalan itu adalah anak tangga menuju kesuksesan. Akhirnya perusahaan yang saya bangun dengan 3 karyawan di awalnya, satu perusahaan sudah selama 20 tahun bisa berkembang menjadi 28 perusahaan dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan.